Perkenalkan, nama saya Furintan Julia Stefani Alnabe dengan MPM 12220002. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah evaluasi proyek. Karena akhiran MPM saya 2, maka saya mendapatkan soal nomor 2 dengan bunyi soal, Bu Wati berniat membeli traktor untuk menunjang kegiatan usaha taninya. Berikut beberapa skema pembiayaan yang bisa dipilih oleh Bu Wati. A. Bu Wati akan mengajukan pinjaman KUR ke bank terdekat sebesar 45 juta selama 2 tahun dengan suku bunga 12% per tahun. Berapakah besar cicilan traktor Bu Wati? Bagian B, Bu Wati bisa meminjam uang sebesar 22.500.000 selama 1 tahun dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan Bu Wati pada cicilan ke-11? Yang berikut, berapa besar cicilan pokok pinjaman pada cicilan ke-12? Bila Bu Wati meminjam uang dari KUR sebesar 30 juta dari bank dengan tingkat suku bunga 12% per tahun selama 1 tahun. Di sini kita akan menghitung dengan menggunakan PMT, PPMT, dan IPMT. PMT adalah menghitung pembayaran periodik tetap untuk pinjaman anuitas, digunakan untuk mengetahui beberapa jumlah cicilan bulanan yang harus dibayar. Ini adalah rumusnya. Yang berikut PPMT. Menghitung bagian pokok bunga dari pembayaran periodik tertentu, menunjukkan berapa banyak cicilan yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman, berguna untuk mengetahui pengurangan saldo pada pinjaman periode tertentu. Ini adalah rumusnya. Yang berikut adalah IPMT, menghitung bagian bunga dari pembayaran periodik tertentu, menunjukkan berapa banyak dari cicilan yang digunakan untuk membayar bunga, berguna untuk perhitungan pajak atau analisis biaya bunga. Ini adalah rumusnya. Di sini saya akan menyelesaikan menggunakan aplikasi Excel. Sebelum itu saya sudah menyelesaikan ini, tapi mari kita menyelesaikannya bersama-sama dan saya akan memberitahukan caranya bagaimana untuk menghasilkan angka-angka seperti ini. Kita masuk pada langkah awal. Di sini saya akan menghitung duluan menggunakan PPMT. Di sini juga ada kolom bulan, angsuran berisi pokok dan bunga, jumlah angsuran, dan saldo pinjaman. Di sini ada 24 nomor, karena dilihat dari tenor yang 2 tahun, berarti ada 24 bulan. Oke, mari kita mulai. Kita ketik sama dengan, karena kita menghitungnya menggunakan PPMT, maka kita ketik PPMT. Lalu PPMT itu terdiri dari rate, periode, NPR, PV, FV, dan type. Oke, di sini untuk rate sendiri adalah suku bunga, di mana suku bunganya adalah 12%. Oke, kita klik 12%. Jangan lupa untuk klik F4 seperti ini. Lalu bagi dengan 24, beri koma. Selanjutnya adalah periode. Periodenya adalah 1. Kita klik 1. Lalu kita klik koma. Kita ketik koma. Lalu untuk NPR-nya, MPR-nya adalah 24. Jangan lupa untuk klik F4. Lalu ketik koma. Yang berikut ada PV. PV-nya di sini adalah 45 juta. Kita klik 45 juta. Jangan lupa untuk klik F4. Jika sudah, karena di sini kita tidak menggunakan FV dan type, jadi kita langsung saja tutup kurung lalu enter. Oke, di sini adalah hasil dari cara menghitung menggunakan PPMT pada angsuran pada kolom pokok. Untuk mengubahnya menjadi rupiah,
teman-teman bisa melihat pada number seperti ini, lalu klik pada sini, di sini ada number, lalu teman-teman langsung, karena hasilnya positif maka teman-teman harus klik pada bagian yang positif, lalu oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut pada bunga. Bunga di sini kita menghitungnya menggunakan IPMT. Rumusnya kita ketik sama dengan, lalu IPMT sama dengan IPMT di sini. IPMT terdiri dari rate, periode, NPR, PV, EV, dan type. Untuk rate sendiri masih sama, yaitu 12%. 12% dibagi dengan 24, lalu kita harus mengunci sebelumnya. Pertama yaitu rate, itu kita harus menguncinya dengan F4, lalu bagi 24. Untuk periode sendiri itu adalah 1. Untuk NPR-nya adalah tenor, yaitu 24. Lalu kita klik F4 seperti ini, lalu ketik koma. Untuk PV-nya masih sama, yaitu 45 juta. Kita klik F4, lalu tutup kurung dan enter. Ini adalah hasilnya. Sama seperti tadi, untuk kita ubah ke rupiah, kita klik number seperti ini, lalu hasilnya positif dan klik OK. Untuk jumlah angsuran yaitu PMT, kita menghitungnya dengan menggunakan PMT. Ketik sama dengan PMT. PMT sedikit berbeda daripada PPMT dan IPMT karena dia tidak memiliki periode. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan periode ke dalam rumus pada jumlah angsurannya. Kita langsung ketik rate, masih sama. Kita klik F4, lalu bagi 24, tidak menggunakan periode, langsung saja pada NPR-nya yaitu 24. Kita kunci dan PV-nya 45. Klik F4 dan tutup kurung, enter. Kita rubahnya ke dalam rupiah, number, karena hasilnya positif kita klik pada positif dan OK. Oke, setelah sudah, pada kolom-kolom ini jika sudah, tinggal teman-teman tarik ke bawah untuk mengisi angka sampai pada nomor ke-24 seperti ini. Oke. Sama juga pada kolom bunga. Oke. Jumlah angsuran. Oke. Oke, kita lanjut yang berikut yaitu saldo pinjamannya. Sini kita tulis 45 juta. 45 juta. Oke. Untuk rumus saldo pinjamannya itu ketik sama dengan saldo pinjaman dikurangi dengan
pokok bunga, angsuran, kolom angsuran yaitu pokok. Klik ini lalu kita enter. Oke, hasilnya adalah ini, lalu kita bawa ke bawah untuk mengisi semua kolom-kolomnya. Oke. Jika sudah, teman-teman, kita buat tabel dulu supaya bagus. Kita harus menyisakan satu kolom karena Oke teman-teman, ini adalah hasilnya sampai pada bulan keempat pada bagian A, soal pada bagian A. Lalu untuk penjumlahannya yaitu kita klik pada sum, lalu kita blok semua. Sama dengan sum buat seperti ini ya. Oke, hasilnya adalah 45 juta. Oke teman-teman, ini adalah soal bagian A. Untuk bagian B nya kita lihat dulu soal. Soalnya adalah Bu Wati meminjamkan uang sebesar 22.500.000 selama 1 tahun dengan tingkat suku bunga per tahun. Berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan Bu Wati pada cicilan ke-11? Oke, untuk kita menyelesaikan pada bagian B, tadi sudah kita lihat soalnya itu Bu Wati bisa meminjam uang sebesar 22.500.000 selama 1 tahun dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan Bu Wati pada cicilan ke-11? Kita masuk pada Excel. Tinggal saja kita merubah platformnya yang 45 juta, kita rubah menjadi 22.500. 22.500. Oke, kita klik. Dengan sendirinya dia akan berubah seperti ini. 22.500.000. Oke. Kita lihat dulu soalnya yang tadi, berapa periodenya berapa. Di sini periodenya hanya 1 tahun. Kita lihat ya, kita masuk pada Excel. Karena pada bagian A tadi periodenya itu 2 tahun, jadi 24 bulan. Kalau untuk bagian B itu hanya 1 tahun, yaitu 12 bulan. Jadi nanti teman-teman bisa hapus dari 13 sampai pada 24. Kita lihat pada soal bagian C. Soal bagian C, berapa besar cicilan pokok pinjaman pada cicilan ke-12 bila Bu Wati meminjam uang dari KUR sebesar 30 juta dari bank dengan tingkat suku bunga 12% per tahun selama 1 tahun. Oke, kita masuk pada Excel. Untuk suku bunganya masih sama, yang berubah di sini adalah tenornya. Kita rubah. Sini kita rubah tadi 30 juta. 30 juta. Oke, sebentar. Kita rubah 30 juta. Enter. Oke. Sini dia akan berubah. Kita klik di sini 30 juta. Oke. Untuk tenornya itu ini 12, suku bunganya masih sama. Oke.
kita lihat. Oke, di sini kita harus menghapusnya. Kita hapus saja yang bagian ini. Terus sini. Terus semua, karena di sini pada bagian B dan C itu hanya sampai pada periode 12 bulan atau 1 tahun. Oke, jika sudah, ini adalah hasil dari bagian C. Ini adalah hasil dari bagian A. Untuk bagian B-nya adalah ini 2.500.000. Bentar. Untuk tenornya adalah 12, maka dia akan begini juga. Oke, ini adalah hasil dari B. Kita lihat. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang PPMT, IPMT, PMT, dan cara menghitungnya pada aplikasi Excel. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.